Halo semuanya, kembali lagi menarik nih. Sama dalam melakukan sebuah Halo semuanya, kembali lagi dengan Bu Ella. Hari ini kita akan mempelajari tentang historiografi, penelitian sejarah. Nah, bagian ini kira-kira ada yang tahu nggak ini apa? Ini adalah contoh historiografi dari masa ke masa. Nah, yang ini adalah contoh historiografi pada masa Hindu-Buddha. Kalau kalian lihat tuh ada bahasanya kan, itu masih menggunakan aksara lama. Kemudian yang ini adalah contoh historiografi pada masa kolonial. Kalau kalian lihat bahasanya, itu adalah bahasa Belanda. Coba lihat namanya, tulisannya adalah Multatuli. Kasih penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis yang bertujuan menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta sehingga tercapai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, teori, ataupun hukum. Jadi sebenarnya sejarah yang terjadi di masa kini itu masih ada kemungkinan untuk berubah. Kenapa? Karena terkadang dalam melakukan sebuah penelitian sejarah, sejarawan itu bisa menemukan fakta-fakta yang baru. Dan fakta-fakta yang baru ini itu bisa merubah sejarah yang sudah kita kenal selama ini. Sebab sebelumnya kita kan sudah bahas tentang metode penelitian sejarah. Masih sama, yang pertama yaitu pemilihan topik, yang kedua adalah heuristik, verifikasi, interpretasi, dan juga historiografi. Nah, tahap akhir dari bab ini kalian harus bisa menuliskan sebuah penelitian sejarah yang sederhana. Tahap pertama dalam melakukan sebuah penelitian sejarah itu adalah pemilihan topik. Nah, pemilihan topik dalam sejarah itu kalau bisa nih harus unik, bernilai, ada kesatuan, orisinal, dan juga praktis. Unik artinya mengundang rasa ingin tahu atau ketertarikan si pembaca. Yang kedua itu adalah bernilai. Artinya penelitian yang kamu lakukan itu berguna bagi masyarakat dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu adalah kesatuan. Jadi ada kesatuan ide di dalam penelitianmu. Yang keempat itu adalah orisinal. Jadi penelitian sejarah yang baik itu kalau bisa adalah penelitian yang baru, pembuktian yang baru, atau peristiwa yang sama tapi kamu kaji dalam sudut yang berbeda. Yang kelima adalah praktis. Jadi kalau melakukan sebuah penelitian sejarah, lakukan yang sesuai dengan kemampuanmu dan juga sumber daya peneliti. Oke, saya kasih contoh nih. Kamu ingin melakukan sebuah penelitian yang unik tapi nggak praktis. Karena penelitian itu yang baik adalah yang bisa diselesaikan. Contoh, kamu ingin melakukan penelitian yang unik. Aku ingin meneliti tentang air di Jupiter. Wow, unik banget itu. Karena manusia ingin tahu di Jupiter itu ada air atau tidak, seperti apa di sana dan seterusnya. Tapi nggak praktis. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sumber dayamu, tidak sesuai dengan kemampuanmu. Jadi penelitian yang baik itu memang bisa memenuhi kelima-limanya, tapi juga harus bisa dikerjakan atau diselesaikan. Jangan hanya pada tahap ide. Idenya bagus tapi nggak bisa dilaksanakan, itu juga nggak bagus. Nah, ada lagi nih yang penting, yaitu biasanya adanya kedekatan intelektual atau emosional. Kan asik tuh kalau kita bisa melakukan sebuah penelitian yang kita suka. Nah, karena kita suka, biasanya ngelakuinnya lebih enjoy. Akhirnya penelitiannya bisa selesai. Tahap kedua. Tahap kedua itu adalah heuristik. Heuristik itu apa? Heuristik itu adalah tahapan untuk mengumpulkan data yang mendukung topik. Nah, dalam mengumpulkan data atau mengumpulkan sumber atau biasanya pendukung penelitian, itu kita bagi dalam sumber primer, sekunder, dan tersier. Contoh sumber primer itu kita bisa melakukan wawancara kepada pelaku. Misalnya, kita sudah menentukan topik penelitian yaitu sejarah Waing. Nah, pelakunya siapa nih? Nah, kita bisa tanya kepada guru-guru senior, kita bisa tanya kepada yayasan, dan seterusnya. Kita bisa juga bertanya kepada saksi. Saksi itu siapa? Mungkin adalah siswa-siswi generasi pertama yang dulu sekolah di Waing. Lalu kita juga bisa mengecek dari dokumen-dokumen yang ada. Jadi kita bisa ngelihat, oh iya ini ada dokumennya.
ada bukti bahwa memang ada sekolah yang didirikan dan itu bernama Huain. Lalu ada laporan-laporan, ada koran, kemudian ada juga foto-foto yang mendukung penelitian. Oh, ada foto Romo Wang nih. Oh, berarti ini adalah bukti bahwa memang dulu Huain didirikan oleh Romo Wang. Nah, yang kedua itu adalah sumber sekunder. Nah, sumber sekunder itu bisa menggunakan buku-buku, majalah, ensiklopedi, dan juga penelitian-penelitian terdahulu. Tapi hati-hati, terkadang sumber-sumber sekunder seperti ini ada faktor kepentingan di dalamnya. Jadi kita harus teliti dalam memilih sumber. Yang ketiga, ini ada sumber tapi lebih tidak digunakan. Kenapa? Karena kebenarannya itu masih dipertanyakan. Misalnya kita menggunakan sumber dari internet, dari blog, dari Wikipedia, Google. Kenapa? Karena informasi itu tidak valid. Jadi terkadang sumber-sumber itu bisa saja salah. Biasanya kita sudah punya topik yang menarik. Nah, tapi ada kendala pada saat heuristik. Misalnya, sumber informasinya sangat tua. Kalian bisa tahu ya, kalau buku yang sudah terlalu tua atau foto yang sudah terlalu tua, itu ada kemungkinan dia rusak atau masih ada data-data yang hilang. Jadi kertasnya itu kayak crispy gitu. Nah, yang kedua, sumbernya tidak boleh dibaca. Ini biasanya terjadi pada penelitian di bidang agama. Kitab-kitabnya itu beberapa memang sifatnya rahasia, jadi tidak boleh dibaca oleh umum. Ada juga berasal dari dinas-dinas tertentu yang biasanya hanya boleh dibaca internal mereka, tapi masyarakat tidak boleh. Atau ada juga data yang boleh dibaca tapi 10 tahun kemudian, tidak boleh sekarang. Nah, itu juga bisa menjadi kendala. Yang ketiga, itu adalah kesulitan membaca sumber. Misalnya nih, kita punya topik tentang Belanda. Ternyata sumber zaman Belanda itu rata-rata menggunakan bahasa Belanda kuno. Nah, kita tidak bisa membaca menggunakan bahasa Belanda kuno. Itu juga bisa menjadi masalah. Topiknya menarik nih, tapi nggak ada sumber yang membahas tentang topik tersebut. Nah, itu juga bisa jadi masalah. Oke, yang selanjutnya itu adalah verifikasi. Verifikasi itu apa? Verifikasi itu adalah menguji keaslian dan keabsahan data. Bagaimana cara mengujinya? Kita sudah dapat buku, kita sudah dapat foto. Masa sih kita harus langsung percaya? Enggak dong. Sejarawan itu harus punya rasa curiga. Jadi kita bisa melakukan uji. Cara mengujinya gimana? Yang paling mudah adalah kita kritik. Misalnya nih, kita nemu foto, kita lihat fotonya, kita lihat di dalam foto itu ada siapa aja. Misalnya fotonya tentang zaman Belanda. Nah, foto zaman Belanda ternyata kita lihat cara berpakaiannya orang yang dalam foto, kira-kira sesuai nggak dengan zamannya. Terus misalnya kita lihat dari aksesorisnya, ekspresi wajahnya, itu kira-kira sesuai nggak dengan masanya. Atau dengan cara eksternal, kita lihat dari fisik foto itu sendiri. Foto zaman Belanda kalau sudah berwarna itu mungkin nggak ya? Nah, itu kita perlu ada rasa curiga dan tidak percaya. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan keujian dan menurut kita, wah ini valid, nah kita bisa memverifikasi data tersebut dan kita bisa sebut sebagai fakta. Oh ya, ini adalah foto yang sesuai, bahwa ini benar diambil pada zaman sekian dan isinya benar-benar menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Nah, terkadang fakta sejarah itu ada yang juga yang bersifat keras, ada yang bersifat lunak. Fakta keras itu fakta yang sifatnya pasti dan tidak perlu lagi dipertanyakan kebenarannya karena sudah diakui oleh seluruh dunia. Contoh misalnya, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu adalah fakta yang pasti dan itu sudah diakui oleh seluruh dunia bahwa 17 Agustus 45 itu adalah hari kemerdekaannya Indonesia. Nah, tapi ada juga fakta itu yang sifatnya lunak. Seperti apa fakta yang lunak? Contohnya adalah fakta-fakta yang belum pasti. Contohnya, yang masih dipertanyakan sampai dengan sekarang, benarkah Neil Armstrong adalah manusia pertama yang mendarat di bulan? Atau tentang kebenaran bentuk bumi? Yang keempat, yaitu interpretasi. Interpretasi adalah merangkai antar fakta serta melihat keterkaitan antar fakta. Jadi, misalnya,
kalian akan meneliti tentang Waing. Kalian sudah tahu bahwa Waing didirikan oleh Romo Wang dan seterusnya. Kalian bisa saling mengkaitkan. Kenapa sih Romo Wang mendirikan sekolah? Kenapa lokasinya di Sutomo? Kemudian berkembang di Belimbing. Itu kalian bisa saling mengkaitkan sehingga nanti menjadi sebuah rangkaian cerita yang jelas dan bisa dipahami. Terakhir, yang kelima itu adalah historiografi. Historiografi adalah penulisan sejarah. Nah, ketika kalian menuliskan sebuah sejarah, itu diharapkan dapat menyajikan mulai dari latar belakangnya, kronologis peristiwanya, terus bisa menganalisis sebab akibat, uraian mengenai hasil penelitian, dampak, dan juga kesimpulannya. Nah, kalian bisa menuliskan itu secara eksplanasi, jadi nanti kalian menceritakan hubungan sebab dan akibat antar peristiwa, atau juga secara naratif. Nah, kalau naratif berarti kalian menarasikan, menceritakan secara kronologis berbagai fakta yang ada. Halo semuanya, kabar baik. Menarik sama dalam melakukan sebuah penelitian sejarah.